Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5, gelombang, bunyi, dan cahaya. Kita fokuskan pada materi prinsip-prinsip dalam gelombang. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 124-126 untuk siswa kelas 11 SMA. Prinsip superposisi. Apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, maka gelombang-gelombang tersebut akan bertemu pada suatu titik dan waktu yang sama. Simpangan kedua gelombang tersebut dapat dijumlahkan dan menghasilkan sebuah gelombang baru dengan simpangan yang berbeda, sehingga terjadilah superposisi gelombang. Syarat dari superposisi gelombang adalah dua gelombang yang bersuperposisi harus saling koheren atau memiliki frekuensi dan bentuk yang sama, identik. Kedua gelombang yang berasal dari sumber yang sama dapat dikatakan sebagai dua gelombang yang saling koheren. Kita perhatikan peragaan berikut ini. Frekuensi adalah penggabungan dua atau lebih gelombang. Sedangkan superposisi adalah prinsipnya, yang bilang kalau ketika dua gelombang bertemu, hasil gelombang akhir adalah penjumlahan dari keduanya. Contohnya gini, gue punya dua gelombang yang beda fasenya 0. Amplitudenya beda nih ya. Hasil interferensi mereka itu bakal kayak gini. Amplitudo gelombang total sama dengan amplitudo gelombang 1 tambah amplitudo gelombang 2. Ini disebut interferensi konstruktif, atau perpaduan dua gelombang yang saling menguatkan. Berikutnya, gue punya dua gelombang yang beda fasenya 180 derajat, atau sebesar setengah getaran. Dengan besar amplitudo yang sama, kira-kira hasil gelombang akhirnya bakal gimana? Bakal gini ya, garis lurus, atau tidak terjadi gelombang. Pola kayak gini disebut interferensi destruktif, atau perpaduan dua gelombang yang saling melemahkan. Ini cuma terjadi kalau amplitudo kedua gelombangnya sama. Kalau beda amplitudonya antara dua gelombang tadi, hasilnya nggak garis lurus gini. Amplitudonya tetap ada, tapi lemah. Nah, kalau kedua gelombang ini beda fasenya antara 0 sampai 180 derajat, 60 derajat misalnya, hasil perpaduan kedua gelombangnya jadi gimana? Jadi gini ya, amplitudo totalnya sama dengan amplitudo gelombang 1 ditambah gelombang 2. Hasilnya bukan interferensi konstruktif atau destruktif, tapi perpaduan keduanya. Sekarang kita lihat persamaannya. Ini ada dua gelombang saling mendekati dengan amplitudo yang sama. Gelombang yang gerak ke kanan, persamaan simpangan gelombang berjalannya kayak gini. Sedangkan yang gerak ke kiri, persamaannya begini. Bedanya di minus sama plus ini ya. Ini negatif karena merambat ke kanan, sedangkan ini positif karena merambat ke kiri. Persamaan simpangan interferensi gelombang, Y, sama dengan Y1 plus Y2, sama dengan A sin omega T min Kx ditambah A sin omega T plus Kx. Omega T min Kx ini kita ubah jadi alpha, omega T plus Kx kita ubah jadi beta. Jadinya Y sama dengan A dalam kurung sin alpha plus sin beta. Ini jadi A kali 2 sin alpha plus beta per 2 dikali cos alpha min beta per 2. Ini bentuk identitas trigonometri dari yang ini. Sekarang kita masukin nilai alpha sama beta aslinya ke sini. Jadinya begini, yang sama dengan ini. Hasil akhirnya tuh jadi Y sama dengan 2A sin omega T cos minus Kx. Nah, cos minus Kx ini sama dengan cos Kx. Jadi, persamaan simpangan gelombang hasil interferensinya ini. Y sama dengan 2A sin omega T cos Kx. Tapi ingat ya, ini bukan persamaan umum. Ini khusus buat gelombang berlawanan arah dengan amplitudo sama. Ini nggak berlaku buat kasus pertama tadi, interferensi ini, karena kedua gelombang bergerak ke arah yang sama. Nggak berlaku juga buat kasus kedua, karena amplitudonya yang satu positif, yang satu mulainya negatif.
Prinsip superposisi yang mesti lo ingat, tiap ada interferensi itu yang ini. Y sama dengan Y1 plus Y2. Jadi gitu, tentang interferensi dengan prinsipnya superposisi. Untuk prinsip Huygens-Fresnel, prinsip Huygens ini menyatakan bahwa setiap titik yang dilewati sumber gelombang akan menghasilkan muka gelombang yang panjang gelombangnya sama dengan gelombang sumbernya. Kita perhatikan peragaan berikut ini. Intensitas gelombang, kecerahan lampu, kebisingan suara, dan daya hancur gempa bergantung pada energi yang berasal dari sumber gelombang. Energi ini berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. E sama dengan A kuadrat. Untuk intensitas, rumusnya adalah I sama dengan P, energi persatuan waktu, dibagi dengan A, luas. Ayo cek pemahaman. Sebuah eksperimen menggunakan dua celah seperti ditunjukkan oleh gambar 5.15. Pada eksperimen, frekuensi yang digunakan untuk membuat riakan adalah tetap, yaitu 20 Hz. Anggap gelombang pertama mengikuti hukum kuadrat terbalik, dengan celah pertama sebagai titik sumber gelombang. Tentukan perbandingan intensitas dari X dan Y. Untuk perbandingan, rasio jarak X dan Y yaitu 5:15, sehingga intensitasnya IY per IX sama dengan RY per RX kuadrat sama dengan 15 dibagi 5 dikuadratkan, atau sama dengan 15 dibagi 5, 3 kuadrat sama dengan 9. A. Anggap amplitudo yang terbentuk pada gelombang dari celah kedua selalu sama, yaitu A. Tentukan simpangan gelombang di titik P dan titik Q. Untuk yang A, karena simpangan gelombangnya amplitudonya sama, maka simpangan gelombangnya yaitu A ditambah A sama dengan 2A. B. Tentukan cepat rambat gelombang dari kedua gelombang pada celah kedua. Untuk yang B, cepat rambatnya rumusnya adalah V lambda dikali frekuensinya. Lambda panjang gelombangnya di sini dituliskan 5 cm. Sedangkan frekuensinya yaitu 20 Hz. 5 dikali 20 100. Satuannya cm per sekon. Demikian materi prinsip-prinsip dalam gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.